Video ini adalah catatan perjalanan saya menyusul rombongan kuliah kerja luar negeri Stisipol Raja Haji yang telah lebih dulu berangkat ke Johor Bahru dengan menaiki kapal feri dari Pelabuhan Tanjung Pinang ke Stulang Laut Johor Bahru pada pukul 7 pagi. Saya memilih melalui Pelabuhan Tanjung Uban untuk dapat mengejar feri terakhir ke Johor dari Pelabuhan Batam Center yang berangkat pada pukul 16.45 WIB. Berangkat dari rumah pada pukul 14 WIB. Saya tiba di Tanjung Uban pada pukul 15 lewat. Saat di perjalanan saya memperkirakan kemungkinan akan terlambat untuk mendapatkan speedboat reguler, oleh karena itu saya menghubungi speedboat charter untuk standby di Pelabuhan Tanjung Uban. Sekali jalan biaya sewanya adalah Rp500.000. Perkiraan saya benar, karena ternyata speedboat mati jam atau delay ke jam berikutnya, tapi saya sudah antisipasi dengan mencarter speedboat. Perjalanan speedboat ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam ditempuh dalam waktu 15 menit. Sampai di Pelabuhan Telaga Punggur, segera bergegas keluar ke tempat taksi untuk melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Batam Center yang dapat ditempuh selama 20 menit. Sampai di Pelabuhan Batam Center saya ke konter penjualan tiket untuk mengambil tiket yang dititipkan di loket kapal. Tiket saya sudah dibeli sebelumnya atas bantuan seorang alumni Stisipol Raja Haji yang tinggal di Batam untuk kapal yang berangkat pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Harga tiket kapal sekali jalan adalah Rp350.000, untuk pulang pergi Rp540.000. Perjalanan dari Pelabuhan Batam Center ke Pelabuhan Stulang Laut ditempuh dalam waktu 2 jam setengah. Kapal feri jika memasuki wilayah perairan ini akan berjalan melambat. Sampai di Pelabuhan Stulang Laut keadaan sudah gelap, dan segera untuk melakukan pemeriksaan imigrasi. Naik ke lantai 2 dengan eskalator atau lift. Setelah itu bergegas keluar area pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bas Larkin. Berjalan keluar menuju ke tempat antrian taksi melalui tempat pemeriksaan kastam di Raja Malaysia. Biasanya di parkiran luar pelabuhan sudah ada antrian taksi, namun pada malam ini tidak terlihat adanya taksi yang menunggu penumpang. Oleh karena itu saya harus berjalan agak lebih jauh ke halte Stulang Laut, untuk mendapatkan taksi yang dapat membawa ke Terminal Bas Larkin. Perjalanan ke Terminal Bas Larkin dapat ditempuh dalam 15 menit. Di sisi sebelah kiri adalah Singapura. Sampai di Terminal Bas Larkin kita dapat membeli tiket dengan menggunakan e-kios yang sudah disediakan. Sayangnya malam itu bus tujuan Changlun di utara Malaysia tidak tersedia karena sudah penuh. Oleh petugas konter saya disarankan pergi ke KL. Karena bus menuju ke KL frekuensinya lebih banyak. Pukul 10 malam bus bertolak menuju ke KL, sambil di dalam perjalanan bus, saya mencari alternatif untuk dapat meneruskan perjalanan ke utara Malaysia. Untuk melanjutkan perjalanan langsung ke Changlon sudah tidak memungkinkan, karena ternyata sampai di Kuala Lumpur juga sudah lewat pukul 1 pagi, dan sudah tidak ada bus yang berangkat ke arah utara. Saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan pada esok hari dengan menggunakan pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur ke Alor Star. Selain naik pesawat dapat juga menggunakan kereta bisnis dengan harga tiket Rp108, hanya saja waktu perjalanan agak lebih lama. Saya memilih istirahat sambil menunggu pagi di Terminal Bersepadu Selatan TBS dengan menyewa sebuah kapsul untuk tidur di lantai 4 Terminal TBS yang bernama Hotel Rest and Go. Pagi pukul 6,
Saya melanjutkan perjalanan ke airport dengan menggunakan komuter. Stesen komuter masih berada dalam satu kawasan terminal bersepadu selatan. Untuk mencapai stesen komuter, maka kita perlu berjalan melewati jembatan dan menuruni tangga ataupun lift ke lantai bawah. Tiket komuter dapat dibeli di konter ataupun dengan mesin layan diri. Untuk menuju KLIA maka kita berada di sisi lain 3 dan 4. Komuter yang saya naiki ini sama seperti MRT di Singapura, dan cukup nyaman untuk kita naiki. Ada beberapa stesen yang akan dilalui sepanjang perjalanan ke airport KLIA. Pesawat dijadwalkan terbang pada pukul 9.45 waktu Malaysia. Tujuan akhir dari komuter adalah Terminal KLIA 2 yang merupakan terminal pesawat AirAsia ke seluruh tujuan baik di dalam maupun luar negeri. Cukup lihat papan petunjuk untuk kita bisa sampai ke counter check-in pesawat. Sebagian besar penumpang memilih melakukan check-in dengan menggunakan mesin self-check-in. Ternyata saat sampai di dalam, terlihat di papan pengumuman penerbangan bahwa pesawat delay ke jam 10.45 waktu Malaysia. Saya ambil kesempatan untuk sarapan pagi dahulu, dan kemudian menuju gate keberangkatan di pintu K12. Meskipun untuk mencapai ruang tunggu keberangkatan gate K12 cukup jauh, tapi sepanjang perjalanan juga disediakan eskalator. Bersiap untuk memasuki pesawat dengan tujuan Airport Sultan Abdul Halim di Alor Setar, Kedah. Saya baru pertama kali menggunakan pesawat terbang ke Alor Setar, yang ditempuh dalam waktu 1 jam. Selalunya menggunakan bus dari Johor ke Changlun. Sampai di Airport Sultan Abdul Halim di Alor Setar, perjalanan selanjutnya adalah menuju ke Padang Besar.
Airport ini tidak begitu besar, dan frekuensi penerbangan juga tidak terlalu banyak. Padang Besar adalah merupakan wilayah dari negara bagian Perlis. Keluar dari airport, selanjutnya dengan menggunakan taksi menuju ke stesen Anak Bukit, yang lebih dekat daripada ke stesen Alor Setar. Tidak sampai 10 menit dari airport, maka sampailah di stesen Anak Bukit. Di stesen Anak Bukit kita membeli tiket komuter seharga Rp5,20. Perjalanan ke Padang Besar menurut jadwal adalah pada pukul 13.48 waktu Malaysia. Tiket komuter tujuan Padang Besar dari stesen Anak Bukit adalah Rp5,20. Cukup lama saya menunggu di stesen Anak Bukit ini menunggu tibanya komuter yang datang dari arah Butterworth Penang. Perjalanan ke Padang Besar memakan waktu kurang lebih 1 jam, dengan pemandangan di sekitar perjalanan dengan hamparan sawah dan bukit-bukit batu yang besar. Sampai di stesen Padang Besar, saya menuju ke konter penjualan tiket kereta ekspres di lantai 2. Stesen Padang Besar ini adalah merupakan stesen akhir perjalanan kereta dan komuter yang melintasi semenanjung Malaysia, dan merupakan sisi perbatasan dengan negara Thailand. Di stesen Padang Besar ini dalam satu bangunan terdapat aktivitas dua negara Malaysia dan Thailand, baik itu imigrasi dan juga penjualan tiket kereta. Dari Padang Besar tujuan kita selanjutnya adalah ke Hat Yai dengan menggunakan kereta ekspres dengan harga tiket Rp7 atau 50 baht. Perjalanan ke Hat Yai dengan menggunakan kereta ekspres yang dijadwalkan berangkat pukul 15.40 waktu Thailand, namun tertunda sampai pukul 5 sore. Baru kemudian saya turun ke lantai bawah untuk melakukan pemeriksaan imigrasi. Perjalanan ke Hat Yai ditempuh kurang lebih 30 menit. Akhirnya sampai juga di stesen kereta Hat Yai yang jaraknya hanya sekitar 400 meter dari Hotel Red Planet tempat rombongan KKLN yang telah lebih dulu sampai beberapa jam sebelumnya. Sampai di Hat Yai pada pukul 5:20 waktu Thailand. Saya turun dan menuju ke pintu keluar stesen kereta Hat Yai. Di depan pintu keluar saya dijemput oleh ketua panitia dan juga sekretaris panitia KKLN untuk kemudian berjalan kaki menuju ke tempat menginap. Dan bersiap untuk menikmati kuliner favorit yang menjamu selera selama di Hat Yai, Thailand.